Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan Shalom. 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 Haleluya. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara di gereja. Kemarin kita bertemu tidak secara tatap muka tetapi secara online ya. Melalui live streaming Instagram atau Facebook. Dan kita patut bersyukur atas kebaikan Tuhan bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa beribadah di tempat ini. Yang merasakan bahagia, yang merasakan senang pada hari ini bisa lambaikan tangan. Yang merasakan sukacita pada hari ini, haleluya. Walaupun sekarang kita menerapkan dari pemerintah yaitu new normal, kebiasaan yang baru dengan cara menjaga jarak, itu bisa melindungi satu dengan yang lainnya. Itu adalah cara yang terbaik untuk menangani di mana kita sedang menghadapi oleh pandemi COVID-19 ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan bersukacita bersama-sama sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Sambil bertepuk tangan, kita bersukacita. Sama-sama nyatakan, hari ini hari yang telah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Angkat tangan kita, katakan bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Lebih semangat lagi. Nyatakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka Dalam Tuhan. di dalam Tuhan. Oh, Bersuka di dalam Tuhan. Tangan-tangan kita dan katakan bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Lebih keras lagi, katakan bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekali lagi katakan bersuka.
Bapak Ibu Saudara, karena kita kalau mau menunjukkan senyum ditutupi masker, mungkin ini ya, gak bisa kelihatan ya senyumnya ya. Jadi ada, kalau waktu saya di Bandung ada namanya salam sehati dari Ketua Sinode juga, katakan salam sehati. Jadi caranya seperti ini, tangan kanan diletakkan di dada kiri, lalu menyapa dengan jalan katakan shalom atau salam sehati. Mari kita praktekkan dengan istilah yang lainnya, katakan shalom atau salam sehati. Shalom. Kita akan nyanyikan sekali puji syukur aja begitu. Sambil bertepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sambil angkat tangan kita katakan haleluya. Bersoraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Lebih semangat lagi. Sambil bertepuk tangan. Segala puji syukur. Segala puji syukur. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Lebih semangat lagi. Sambil bertepuk tangan. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Lebih semangat lagi, cuma saja yang menyanyikan. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Mari sama-sama lebih lagi sorakan haleluya. Saya yakin dan percaya setelah sekian lama kita tidak berjumpa secara face to face, kita bisa lebih lagi karena semangat gitu ya. Saking semangatnya kita bertemu dengan saudara seiman, saya percaya kita juga semakin semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Kita mau berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Kita sorakan haleluya. 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 Dikatakan tadi bahwa Tuhan kita perlu bersorak haleluya untuk Tuhan kita gitu, karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita terbukti sampai dengan hari ini. Bapak Ibu Saudara masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk kita bisa datang beribadah secara ketemu langsung ya, walaupun kemarin-kemarin kita secara online. Karena itu kita percaya bahwa berkat Tuhan, penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Amin. Mujizat terjadi terus dalam hidup kita. Amin. Amin. Yang percaya mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan. Mari terus bertepuk
bagi Tuhan kita Yesus Tuhan. Sebab Dia kuasanya yang tidak pernah berubah. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Keajaiban-Mu Tuhan, Keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku bantu mujizat. Mari yang percaya hidup kita penuh dengan mujizat Tuhan. Lebih lagi nyatakan sebelum dunia ini ada. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku Luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Lakukanlah lagi keajaiban-Mu dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Mari sama-sama yang percaya bahwa hidup kita penuh dengan mujizat. Angkat tangan, katakan Kau Alfa Omega, Tuhanku. luar biasa, Perbuatan-Mu heran. dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku. luar Kau biasa, adalah yang luar biasa. perbuatan-Mu heran. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, katakan Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. katakanlah lagi kemuliaan Mari serukan bersama-sama dengan mantap. Hidupku. penuh mujizat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara dengan mantap dan yakin. Hidupku. Penuh mujizat. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari yang percaya hidup kita penuh dengan mujizat. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Lebih lagi haleluya. Haleluya. Kami mengimani dan mempercayai bahwa hidup kami itu penuh dengan mujizat Tuhan. Karena terbukti sampai dengan hari ini kami melihat penyertaan Tuhan yang sempurna. Karena itu Tuhan, kami tahu ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami kuat berdiri sampai dengan detik ini karena Tuhan. Karena itu Tuhan, hari ini kami bawa hati kami, kerinduan kami yang mendalam akan Engkau. Kami bawa hati kami di kesempatan siang hari ini Tuhan, untuk menyatakan bahwa Engkau baik dalam hidup kami, untuk menyatakan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami, untuk menyatakan bahwa hidup kami penuh dengan mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami.
saudara, kita mau nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Bapak. Tanpa Engkau, haleluya. Kebaikan-Mu Kau nyatakan bagiku, menyelamatkan kala ku tersesat. Tak pedulikan kelam masa laluku, ku diubahkan jadi keberkahan. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu Tuhan. Di luar kasih-Mu. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Berjalan kemanapun, ku tak akan takut bahaya, sebab ada tangan-Mu yang bukakan jalan saat tiada jalan. Ku tak dapat jalan, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih. Mari sekali lagi dengan angkat tangan kita katakan, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih Kau mengasihiku. Haleluya. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Amin, amin. Ku sadari semua campur tangan-Mu.
berjalan di luar kasih-Mu. Amin. Ku sadari semua Amin. campur Ya lama-lama. Ya lama-lama. ku tak dapat jalan Amin. Amin. di luar kasih-Mu. Amin. Yes. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Lebih lagi bersandar kepada Tuhan. Letakkan, pertaruhkan harapanmu pada Dia. Bagiku Amin. di luar Kasih-Mu. Amin. Ya lama-lama. ku sadari semua Amin, Yesus. campur Kami menyadari semua ini karena Engkau Tuhan. dapat jalan di luar Kasih-Mu. Terima kasih Kau mengasihiku. Ku bersyukur Kau mengasihiku. Ku sadari semua kebaikan-Mu. Beri kemuliaan bagi Dia. Lebih lagi. Lebih lagi. Amin. 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 Lebih lagi. Haleluya. Jesus. Amin. 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 Kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya. 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 Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Yes. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Kami merasakan Bapa kuasa Roh Kudus Yes. ada di tengah kami saat ini Bapa. Yes. Karalabaya. Sekiara lama-lama. Kuriara mata kara lama-lama. Kami mempertaruhkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap pengharapan kami hanya kami pertaruhkan di dalam Engkau. Karena Tuhan, kami tahu masa depan kami adalah milik Engkau. Yes. Hidup kami milik Engkau. Yes. Terima Terima kasih Bapak buat kesempatan yang sudah Engkau berikan. Terima kasih Bapak kalau ibadah ini sudah berlangsung. Kami mengucap syukur pada dahsyatnya Engkau. Haleluya, di tengah-tengah wabah kami masih Engkau izinkan untuk bersekutu. Kami yakin dan percaya ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi kami. Sebab itu Tuhan berkaryalah saat ini Bapak. Haleluya, kalau Engkau telah pimpin awal pertengahan Tuhan ibadah ini, kami yakin dan percaya selebihnya Engkau sendiri akan terus berbicara kepada kami. Amin. Sehingga Tuhan kami boleh tahu apa isi hati-Mu, Yes. apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan. Karena kami tahu di dalam setiap sudut kesulitan kami ada Engkau di dalamnya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Yes. Tuhan, haleluya, terima kasih Engkau telah memimpin puji-pujian. Sehingga Tuhan, pujian kami yakin dan percaya akan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Amin. Dan Tuhan, tidak sampai di situ, biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Sehingga baik yang mendengar maupun yang menyampaikan sama-sama terberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhanku yang baik, kami ucap syukur. Tuhan, kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Saudara berkati. Sehat. Puji nama Tuhan. Ya luar biasa. Sementara masih banyak gereja-gereja terutama yang gede-gede ya. Belum bisa beribadah tapi kita puji Tuhan bisa berkumpul. Ya kangennya luar biasa. Betul enggak saudara kira-kira? Ya kangennya saya itu luar biasa ya. Tapi bagaimana lagi? Karena ya masih ada masalah yang harus dihadapi oleh negara kita. Ya di dalam pandemi COVID-19 ini ya semua harus ya saya katakan menyadari ya menyadari akan keadaan kita semua. Ya, tetapi puji Tuhan kalau hari-hari ini kita sudah mulai diperbolehkan untuk bersama walaupun masih dibatasi ya. Kalau kita biasa kan enak biasanya satu bangku 3 orang, jaraknya enggak jauh-jauh ini ya. Tapi begini saja kita bersyukur, amin. Haleluya. Ya, yang penting
hidup kita ini masih dipimpin oleh Tuhan. Ya, dan pagi hari ini kita akan sama-sama kembali mendengar firman Tuhan. Ya, walaupun waktunya memang harus singkat, tidak boleh panjang-panjang. Ya, dan kalau sudah tadi perhatikan kita ini masih protokoler. Ya, memang itu prosedur yang harus dilakukan GBI. Ya, sepatu harus disemprot. Tadinya saya enggak ke sana, Saudara, tapi terus ada instruksi, ya sudah. Harusnya keset disemproti di ini terus kita masuk keset. Tapi tak pikir-pikir lah, nek kesetnya kita itu langsung masuk. Enggak bisa, ya sudah, semprot saja ya. Kalau tadi pagi saya sendiri karena belum ada petugas. Ya. Ayo sekarang puji Tuhan, petugasnya sudah ada. Semprot, ya terus pakai masker. Ini ya semua itu harus kita lakukan. Memang repot, rasanya nggak enak. Mungkin saudara akan pertama bingung juga datang, loh ngopo kok angkat kaki. Ya, tapi memang itulah yang harus kita lakukan. Bersyukur, walaupun begitu kita masih bisa berkumpul. Amin. Haleluya. Nah saudaraku yang dalam Yesus, kalau tadi pagi saya menyampaikan tentang mempertaruhkan harapan kita kepada Tuhan. Ya, pertaruhkan harapan kita kepada Tuhan. Ya, contohnya Tuhan Yesus sendiri secara pribadi. Ya, sorry tak buka saja ya. Lupa. Ya, contohnya Tuhan Yesus sendiri secara pribadi. Ya, luar biasa Tuhan Yesus. Dia mempertaruhkan hidupnya. Ya, dengan luar biasa, dia mampu mempertaruhkan. Ya, kenapa? Dia hidup dalam iman dan juga di dalam ketaatan. Ya, Tuhan Yesus ketika dia mengerti bahwa hidupnya akan berakhir, dia menghadapi kesulitan yang luar biasa. Dia tidak lari kemana-mana, dia hanya datang ke Bukit Golgota, Getsemani, Taman Getsemani, kemudian dia bersujud berdoa. Dia ngerti kesulitan itu ada. Nah kita juga harus seperti Tuhan Yesus. Kita ngerti kesulitan Indonesia sekarang jelas ada. Tadi pagi saya juga jelas katakan, kita tidak luput semua. Dari kesulitan yang dagang, ya, yang pengusaha, yang pegawai. Kita semua tidak luput dari itu. Betul ya Bu Wid ya? Dampaknya membuat kita ini aduh. Pegawai sendiri baru enak-enak, sesok kue mlebune setengah dina wae ya. Ya, sesok kue sip-sipan. Ya sip-sipan nek gajine penuh mending. Wes disip, gajine ya disip. Ya. Itu yang harus kita hadapi sekarang. Bermacam-macam. Ya. Mungkin yang bergerak di bidang transportasi dan sebagainya. Sana sini di lockdown, gak boleh kemana-mana. Ya, yang menjadi sales harus keluar kota, menghadapi kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Itu keadaan sekarang. Dan saya katakan tadi pagi, Tuhan Yesus juga seperti itu. Tuhan Yesus tahu, luar biasa. Ya, makanya dia berdoa di Getsemani. Dan di dalam doanya itu, kalau saudara baca dalam kitab Markus itu, di sana kelihatan sekali ketakutan Tuhan Yesus. Ya, seorang Tuhan Yesus sebagai manusia gentar takut. Ya, dia mengerti pengharapannya ke depan itu pupus sampai di kayu salib sebagai manusia. Tetapi yang membuat dia kuat, pengharapan hidup kekal itu yang membuat dia kuat. Ya. Sampai dikatakan dia berdoa dengan keringat darah. Ya. Haleluya. Dan dikatakan dia berkata, aku rasanya hampir mati. Dan ketika dia ngomong begitu, dia ngomong juga sama murid-muridnya. Ayo konconi aku dalam bahasa sehari-harinya ya. Bisakah engkau berjaga-jaga dengan 1 jam saja? Ketakutan yang luar biasa. Ini juga mungkin terjadi saat ini dalam kehidupan kita semua. Siapa yang gak takut? Apalagi kita menghadapi penyakit. Saya bukan menganjurkan untuk kita ini terlalu berani, dengan iman, tak terobos, enggak. Ya tetap kita ini bagian dunia ini sudah diberikan untuk kita atasi. Jadi jangan sampai kita ini terus hidup seenaknya dewe. Ya, wah iman, ya enggak dong. Dunia ini kan sudah diberikan sama kita. Kita sudah diberi akal, sudah diberikan obat-obatan, dokter dan sebagainya. Ya kita harus pakai hikmat.
Gitu ya. Ketika ada keadaan sekarang ini, ya kita manut. Ya, dengan para medis, dokter dan sebagainya. Makanya saat ini kita tetap ya, distancing. Haleluya. Ya. Tetapi yang saya katakan, kalau toh ya, terjadi sesuatu dalam kehidupan kita semua, Tuhan pasti campur tangan. Amin. Haleluya. Ya, ini yang membuat hidupku tegar. Aku contoh Tuhan Yesus. Di dalam kesulitan apapun aku lari, tidak di tempat yang lain. Lari kepada Bapa seperti Tuhan. Menangis, 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 menangis. Ya, haleluya. Terus berseru kepada Tuhan. Berpengharapan, pertaruhkan hidupnya kepada Tuhan. Saat ini saya juga mengajak saudara untuk mempertaruhkan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Haleluya, ayo pertaruhkan. Gak ada jalan lain sekarang. Haleluya. Gak ada jalan lain. Saya boleh katakan mungkin, bukan mungkin ya, saat-saat ini memang zaman akhir. Dan kalau zaman akhir, saudara kalau baca dalam firman Tuhan ngeri. Kejadian malapetaka itu bertalu-talu terus menerus. Indonesia ini saja tidak usah ngeliat luar negeri. Ya, wis pandemi, terus apa lagi? Banjir, apa lagi? DP, apa lagi? Demo ini ngendi? Nah Indonesia, ya. Ini luar biasa kalau dunia ditambah juga demo Amerika, ya toh, hanya masalah satu orang merebak sampai kemana-mana membela hak kemanusiaan. Ya, sampai saat ini Amerika itu lebih dari Indonesia, luar biasa. Ketakutan mereka, kehancuran mereka lebih. Indonesia bersyukur. Ya, masih dapat bernafas. Walaupun kita juga tetap harus berjaga-jaga. Yang tadi saya sebutkan. Pandemi, urung rampung, DB. Belum rampung lagi kita dengar, banjir. Lho iki waktune ora udan. Malah ijek udan. Ditambah longsor. Apa ini? Kalau kita baca dalam firman Tuhan memang inilah tanda-tanda akhir zaman. Peperangan di mana-mana. Indonesia diwakili Amerika, peperangan sana. Diwakili negara-negara, peperangan. Ya, haleluya. Maka Indonesia kita harus terus berdoa bagi negara dan bangsa kita. Amin. Ya, sana boleh. Tapi kita harus terus ada perdamaian buat keutuhan bangsa dan negara ini. Nah, tapi kalau nanti tiba saatnya kita nggak bisa menghindar. Saudara. Ya, jangan katakan saudara nanti, wah Indonesia enggak mungkin. Kalau saatnya tiba, yang namanya akhir zaman itu datang. Tidak ada yang bisa menghindar. Kowe main duit piro, main bondomu opo, gak akan bisa selamat. Ya, berapa kali Indonesia juga masuk dalam ujian seperti itu. Ketika ada kerusuhan, siapa yang bisa menduga? Apalagi kalau itu menyangkut akhir zaman. Makanya saudaraku yang kesalam Yesus pagi hari ini, saya hanya mengingatkan. Hidup kita ini. Ya, hidup kita ini. Ini hanya berjalan di dalam pengharapan. Ya. Karena memang pengharapan itu sesuatu yang abstrak, saudara. Kita nggak ngerti. Ya. Tetapi wujudnya itu pasti ada. Kita nggak ngerti, tapi wujudnya pasti ada. Ya, saudara bercita-cita, saudara berpengharapan menjadi kaya. Kira-kira kekayaan itu ada nggak? Ada? Ada. Tapi ketika saudara belum sampai ke sana, saudara bisa melihat nggak? Nggak bisa kan? Sebelum kita sampai di kekayaan itu, kita nggak bisa. Kita hanya berharap untuk kaya. Kita hanya berharap untuk kaya. Jadi seperti abstrak. Ya, ada, tapi tidak ada. Tidak berbentuk. Itu pengharapan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita semua pagi hari ini. Ya,
harapan kita ini yang harus kita uri-uri. Kalau tadi pagi saya membuat satu tema mempertaruhkan ya harapan kita pada Tuhan. Ayat pasalnya sama, ayatnya sama dalam temanya, tapi temanya dirubah sedikit. Ya, saya siangan tadi saya naik, saya ngerubah dikit. Ya, waktu istirahat tadi, aduh ada satu hal yang masuk, saya rubah dikit. Ya, kalau saya yang hari ini saya memberikan satu tema pengharapan adalah pendorong untuk hidup. Ya, kalau tadi mempertaruhkan harapan kepada Tuhan, nah sekarang harapan itu adalah pendorong untuk hidup, hampir sama. Ya, haleluya. Harapan itu pendorong untuk hidup. Sekarang saya bayangin kalau orang-orang enggak punya pengharapan, enggak punya cita-cita. Orang itu jadi apa, saudara? Saya bisa bayangin, ini mungkin saya pernah bawakan dulu. Ya. Orang itu mau jadi apa? Orang itu hanya lemes. Sembuh rawruh. Melaku ya sak kenone kesandung ya wis tiba engko tangi paling diobati engko tiba meneh ya wis leren. Ya. Haleluya. Saya katakan kehidupannya kosong, hampa. Orang yang tidak memiliki pengharapan, hidupnya akan mengalami kekosongan. Gak percaya coba saja. Hanya menunggu sesaat. Ya, balik kalau kita sudah ingat. Ya wis perkataan gini, ya wis tuwa wis mengopo. Ya wis paling mangan sak puluhan leren. Lah ya bocah apa ora iso ngopeni wong sak puluhan we. Ya, perkataan itu memang lumrah bagi orang tua. Tapi saya katakan itu sebenarnya perkataan yang lemes. Kalau saya katakan Tuhan, kalau engkau izinkan aku pensiun dari penggembalaan, aku mau tetap bekerja bagi engkau di desa, macul aku gelem. Di desa, melayani engkau, saya mau Tuhan. Tapi kalau engkau memang izinkan aku terus di atas mimbar di gerejamu ini, aku pun juga siap. Tapi aku tidak mau kehilangan harapanku untuk terus melayani engkau. Amin. Ya. Itu loh, kenapa? Harapan itu pendorong untuk kita hidup. Kalau kita nggak punya harapan, kita nggak punya cita-cita. Udahlah, saya katakan sekali lagi. Ya, orang itu akan mengalami kekosongan, kehampaan. Dan itu sangat menakutkan. Ya, haleluya. Ya. Akan mengalami kekosongan. Ya, untuk itu kita harus selalu hidup dalam pengharapan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kan kita punya Tuhan nih. Amin. Saudara punya Tuhan Yesus? Ya. Taruhkan harapanmu kepada Tuhan Yesus. Terus caranya seperti apa? Nah itu pertanyaannya. Terus gimana caranya? Menaruhkan harapan kita kepada Tuhan Yesus seperti apa? Kadang-kadang kita berdoa kok rasanya tidak dijawab-jawab. Kok saudara, tadi saya sudah ngomong Tuhan Yesus saja berdoa di Getsemani dengan peluh yang darah. Kalau dikatakan, dulu saya pernah memberikan satu gambaran, dokter itu bisa ngomong, kenapa kok di firman Tuhan ngomong begini? Ya, oh sampai seperti keringat bagaikan darah, bisa kata dokter. Ketika orang mengalami ketegangan yang betul-betul luar biasa, itu pori-pori bisa pecah. Ya, saraf yang lembut itu ketegangan memuncak, itu bisa mengakibatkan tensi naik, ya tegang, tinggi. Kalau tidak percaya saudara ketika marah muncak tensinen. Nah makanya aja sok nesu. Nek nesu ndak tensine dhuwur. Nek wis dhuwur stroke. Iya toh? Haleluya. Ojo sok nesu. Ditahanlah. Saya dulu senang nesu, tenan apa sih nesu. Tapi ketika aku belajar tentang firman terus, tak pelajari kok ya ora enak ya nesui. Kata firman Tuhan tuh ora enak. Paling ini hidup damai, sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Weh, dijalani ya penak tenan, Saudara. Asa aku ora mikir aneh-aneh. Sing ora iso tak pikir ora usah dipikir, sing iso tak pikir.
Ya. Nek kue nganyel ke. Iya toh. Ya wis tak doake wae. Ya nek nesu wajar ning sedelok wae. Wis. Ya toh. Haleluya. Nek kata dokter tuh bisa, saudara. Tegang, pecah. Tuhan Yesus mengalami hal itu. Tegang karena takut pecah. Saudara. Ketakutannya luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang dalam Yesus Kristus. Tapi dia tidak pernah lepas dari pengharapannya kepada Allahnya. Ya, walaupun seolah-olah dia ketika dia sambat ngaruworo, enggak ada suara sedikit pun tuh. Sampai di atas kayu salib loh saudara. Sampai dia berteriak toh, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Bapa, kenapa engkau tinggalkan aku? Dia bertanya, kenapa? Seringkali kita merasa sendirian, sepi. Rasa ditinggal. Menghadapi dunia yang semakin ganas, rasanya kita kok kurang mampu ya. Tuhan, kenapa kok hidupku seperti ini? Ya. Tetapi kita mau contoh sebagai pribadi Tuhan Yesus. Tetap terus memiliki pengharapan kepada Bapaknya. Kita harus memiliki pengharapan kepada Kristus. Amin. Nah terus caranya seperti apa? Ya. Haleluya. Kita baca dulu dalam Ibrani 6 ayat 9. Ya, untuk awalan ayat ya, untuk temanya. 6 ayat yang ke-9, begini bunyi firman. Tetapi hai saudaraku yang kasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebentar ya, 19, sorry. 19, saya salah baca ya. 19 sampai 20, saya katakan tadi ayatnya sama dengan yang pagi ya. Pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar yang menjadi perantara ya, menjadi imam besar sampai selama-lamanya bagi kita semua. Katakan amin. Ya, pengharapan itu adalah sauh, kekuatan. Kalau pengharapan kita ini kita sandarkan kepada Tuhan Yesus, kita taruhkan, ya, haleluya, kita taruhkan jangkar kita, ya, iman kita dalam Tuhan Yesus. Saya kira dan percaya Tuhan sendiri akan terus ada mendampingi kita semua. Amin. Nah, caranya seperti apa kita baca lagi dalam Ibrani 6 ayat 12. Kita perhatikan di sini. Ibrani 6 ayatnya 12. Kalau tadi 19 ya, sekarang kita baca yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Agar kamu jangan menjadi lamban. Ya. Suara apa itu? Kok dikentongi? Ya. Ya, tak ulang ya, kaget saya sudah. Ya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut seperti ini ya, kalau di dalam jalan lain ada kata seperti ya. Menurut seperti ya, mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ya seperti itu dalam bahasa sehari-hari, itu dikasih seperti itu. Ya, haleluya. Agar kamu jangan menjadi lamban. Ya, makanya di sini saya katakan memperhatikan mereka yang berhasil dalam iman. Jangan lamban. Ya, menjadi penurut mereka, menjadi penurut seperti mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Wes berhasil. Seperti mereka. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang betul hidup dalam pengharapan, mari kita perhatikan samping kanan, samping kiri kita. Yang positif, jangan yang negatif. Seringkali justru manusia ini hidup di dalam seringkali negatif terus. Negatif thinkingnya itu luar biasa. Gak pernah mau hilang. Ya, negatif memang perlu. Sebab kalau tidak ada nanti kita menjadi orang yang dibodohi terus. Ya harus. Tapi tidak menjadi negatif thinking. Kalau orang positif terus kadang-kadang tertipu. Karena kita harus ngerti juga.
Ya, tapi jangan jadi orang yang negatif. Ya, cepat tangkap. Ketika orang di sekitar kita siapa nih di antara kita yang imannya kuat, itu yang dicontoh. Jangan yang justru kayak ning gereja ora diapa-apake kok. Ya ora apa-apa to aku ning gereja. Lah wae ora sembayang ora apa-apa kok. Kayak ora setia ora apa-apa kok. Loh, yang dicontoh ke sana. Coba sekarang kita mulai positive thinking, mulai kita perhatikan orang-orang di sekitar kita yang memiliki iman yang kuat. Di sini ada Ibu Murni. Kondisi saudara lebih baik dari Ibu Murni. Ibu Murni tadi malam anaknya ngomong kemarin malam, ibu ingin ke gereja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kita jangan bangga dengan keadaan tubuh kita yang sehat. Kita jangan bangga dengan penglihatan kita yang masih lancar, masih padang. Bicara kita yang luar biasa. Coba kita perbandingkan seluruh kehidupan kita ini dengan seseorang yang lebih walaupun dia kurang. Saya katakan lebih walaupun kurang. Ya, terutama iman kita. Adakah kita kerinduan? Ya, seperti beliau. Ya. Apa mungkin kalau kita baru masuk angin saja kita ngomong, lah piye witekno? Witekno apa? Masuk ngangin. Ya, haleluya. Saudaraku yang ke dalam Yesus. Saya sering kali ngomong. Apalagi kalau sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Tidak ada alasan. Kemarin rapat saya katakan mulai tahun depan gak ada alasan. Ya. Kalau sudah dijadwal gak bisa lagi ngomong aku alasan hanya karena pernikahan. Apalagi dolan. Lah tekno sah. Ya suka duduk aja sebagai jemaat dulu. Supaya pelayanan ini lebih berkembang baik, lebih berkat. Ya, haleluya. Kecuali saya katakan, kalau ada kematian atau sakit memang betul-betul. Saya sering kali memberi contoh, aku sakit bener. Saat ini juga aku sakit. Sakit apa? Untukku cekut-cekut sudah. Ini sudah tadi baru ngomong session pertama tadi, metuntu, durung rampung nut. Tapi aku dan dalam nama Yesus enggak lah. Aku harus selesaikan dulu misiku. Aku harus selesaikan dulu tugasku. Keluar dalam nama Yesus. Masuk angin. Ya, seperti dulu Persia Sabtu di sini tidak datang orangnya. Berapa banyak pelayan di sini yang mengalami begitu. Ketika kita kuat mempertahankan iman kita, kemudian kita katakan, "Ndak, aku harus tetap melayani. Ndak, aku harus terus ikut Tuhan. Ndak, aku harus terus ke gereja. Tidak, aku harus terus." Ya. Haleluya. Maka di dalam pengharapan kita itu ada ya, terus kenaikan, tidak turun. Untuk saya katakan, coba perhatikan. Bukan yang negatif, tapi yang positif. Perhatikan. Positif tinggi kayak positif tinggi. Perhatikan kanan kiri kita. Kebetulan di sini beliau datang pagi hari ini. Saya suka cita. Saya sangat suka. Ya. Bisa memberikan contoh. Luar biasa. Saya katakan sekali lagi. Mungkin kita lebih. Ya. Tapi kita juga agak kurang. Beliau mungkin kurang. Tapi ada lebih. Mari kita melihat sesuatu yang positif. Ya. Mencontoh iman yang kuat. Ya. Memperhatikan jangan berlambat-lambat dikatakan di sini tadi. Kalau sudah ada contoh gitu segera ambil tindakan berjanji dalam hati. Tuhan, aku mau progres imanku. Ya, aku mau pacu imanku, pengharapanku kepada Engkau. Terus akan aku lebih perkuat lagi. Ya, maka saya katakan sekali pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Amin. Haleluya. Ya. Banyak harapan-harapan yang pupus. Karena apa? Karena salah fokus. Maka saya katakan ayo positive thinking. Jangan sekarang ini salah fokus. Di Alkitab
Ada contohnya seperti Raja Rehabeam. Itu pernah saya sampaikan. Ya, Raja Rehabeam setelah Salomo, kemudian Rehabeam menggantikan, tapi dia tidak pernah mendengarkan hal-hal yang positif dari orang-orang yang berpengalaman. Tapi seringkali dia mendengar hal-hal yang negatif, yang suka hanya menyenangkan dagingnya. Ya, haleluya. Untuk merebut hati masyarakat, dia tanya kepada orang tua. Orang tua ngomong yang baik-baik tidak didengar. Ya, raja melayani yang baru berbuat gini. Jangan kasar, jangan ini, istilahnya begitu. Dia nggak puas karena tidak selera. Ya, kemudian dia lari kepada anak-anak muda. Rekan-rekannya muda ditanya, kenapa? Walah, kowe iki kan raja. Kowe ngomong wae. Dulu kan yang orang-orang tua ngomong, nek dhisik bapakmu ngene. Apik, Raja Salomo tuh begini. Ya, sing nom-nom ngene. Kowe iki kuwasa. Wis kowe rasa ngomong macem-macem. Kamu tinggal ngomong, lah wong pinggange bapakku ki ora luwih gedhe saka kelingkingku. Luar biasa kurang ajarnya. Rehabeam. Dia lebih mendengar saran seperti itu. Menangkap hal yang positif. Maka saya katakan, ayo pagi hari ini kita coba tangkap sesuatu yang positif. Katakan amin. Tangkap sesuatu yang positif. Untuk mendorong iman kita lebih kuat kepada Tuhan. Supaya pengharapan kita ini terus ya menjadi pengharapan yang semakin besar. Dan sekali waktu kita menikmati pengharapan itu tidak menjadi abstrak lagi, tidak terus menjadi abstrak, tetapi menjadi sesuatu yang nyata, real. Amin. Terutama kekekalan. Ya, seringkali saya katakan ngapain kita ke gereja kalau kita tidak punya pengharapan ke sana. Ya, saya ngapain aku jadi pendeta kalau aku tidak yakin. Ya, saya sering orangnya kalau iya, enggak. Kalau serama, tapi nek ya oke. Apapun yang terjadi, lu jual gua beli. Ya istilahnya begitu. Haleluya. Lu jual gua beli. Ya, udah mantap. Kalau kita ke gereja, kita seringkali saya ngomong kita berkat itu nomor sekian. Tapi yang utama yang kita cari di gereja, seringkali saya juga bicara adalah kekekalan. Itu yang penting. Pengharapan kita ke arah sana. Dan saya yakin dan percaya kalau kita terus hidup dalam pandangan-pandangan yang positif, ya cepat tangkap, cepat berbuat. Ya, melihat saudara kita yang menggebu-gebu, waduh pelayanannya menggebu kita ikut. Jangan pelayanannya ala sak-sake dhewe, melu sak-sake dhewe. Ke gereja sak-sake dhewe, melu sak-sake dhewe. Ya sudah, saudara. Tapi ketika kita melirik, walaupun itu satu orang di antara 90 orang itu setia, kita ikut dia. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang baik itu. Amin. Ya, tapi seringkali kita ini hidup manusia daging ini seringkali lawong umum lah itu repot, saudara. Ya, lah umume ngono piye? Nek umume elek ya aja diumum. Oke. Ya lah. Lah nek wis elek, wong elek diumumke, ya aja. Itu saudara ya. Haleluya, saya ingin percaya saudara. Ya mari kita akan terus melihat hal-hal yang baik. Jangan seperti Rehabeam ini. Ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Tolong ditampilkan ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Ya, di sini dikatakan begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Wow, luar biasa, subur sekali ini pohon ya. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, luar biasa, bisa menyukakan hati orang. Dan yang tidak layu daunnya seger terus. Ya tidak pernah ngelokro. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini yang kita harapkan dari pengharapan kita. Ya jangan menjadi orang Kristen yang hanya sekedar. Tetapi ialah kalau kita ingin ya haleluya memiliki pengharapan yang bisa menjadi pendorong hidup kita. Ya mari kita sama-sama melihat hal yang positif.
Ya, lihat hal yang positif. Ayo, harapan kita mempunyai harapan kalau melihat orang-orang yang aduh gitu. Sudah rugi kita. Saya katakan sekali lagi, saudara tidak akan pernah berhasil dalam apapun. Ya, tidak pernah akan berhasil. Orang membuat mesin, ingin membuat kapal terbang. Dia harus melihat orang-orang yang luar biasa. Kalau dia hanya melihat orang-orang yang ngawes sak-sak gletake ra ono wis udah enggak akan pernah berhasil. Ya, kita harus melihat orang-orang yang memiliki progres ke depan hidupnya. Ya, haleluya. Memang tidak semuanya itu bisa. Ya, wah aku nyontoh kayak lho wong kayak wah kayak iso berhasil. Tahu saudara nyontoh? Tapi paling tidak ketika saudara melihat semangatnya, saudara akan terdorong untuk hidup maju. Amin. Ya, kalau saudara melihat rekan-rekan saudara maju dalam rohani, paling tidak saudara memiliki keinginan, wow, masa aku kalah kalau kayak. Gitu ya. Nah, saudaraku yang Islam Yesus itu, ya, haleluya. Dengan cara apa? Ya, kita bisa berpengharapan itu, ya. Yang kedua, sabar menanti saat Tuhan. Yang pertama memperhatikan mereka yang berhasil dalam iman, ya. Ya, itulah cara untuk kita dapat memiliki pengharapan yang luar biasa. Ya, memperhatikan mereka yang berhasil dalam iman, kemudian yang kedua sabar menanti saat Tuhan. Coba kita baca. Ya, di dalam ayat yang 15. Ya, dari kitab Ibrani tadi. Di sini katakan, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Orang dijanjikan berharap enggak, saudara? Berharap ya? Anakku tak janji ke kowe sesuk tak tukoke helikopter. Lho nek berangan-angan kan boleh tinggi toh. Helikopter saka ngendi amen celok ning ra duwe lapangan ya ben aku ngomong dhewe. Parkire gek ning ngendi? Ayo mbok ben ngomong kok rento. Anu helikopter. Ya, anakku tak omong nih. Yut. Ning kowe nek berhasil ulangan entuk rolas kabeh. Lho nek rolas mah 1,2 ya. Helikopter. Ada harapan enggak kira? Wah, tak kejar. Tapi nek sing ngomong, alah papaku ndabus. Ra mungkin pendeta entuk hasilnya apa? Ora nek lapangane lah. Gendenge wae lincip kaya ngono gek piye menceloke. Ya. Walaupun itu bisa mustahil dan tidak. Loh, siapa tahu saudara, saya tahu diberkati Tuhan nenek sing ngirim helikopter kan saudara juga enggak tahu. Suara nek sing wani ngamen kita berarti rada percaya. Ya, haleluya. Ora nek sing percaya bisa terjadi enggak kira-kira? Amin, bisa. Bisa ndak itu kan urusan Tuhan. Ya wah, tak kejar nih. Itu nek sing wong agresif, nek sing mau berpengharapannya. Tapi nek sing Allah, bapakku ngene. Alah sudah habis rasa, mbok wis aku untuk ulangan 3 loro, untuk pas-pasan 5 4, 5,5 sing penting munggah wis. Ya toh? Tidak akan pernah berhasil gitu loh. Tapi ketika orang ini menangkap janji, ya, kalau kita ini orang beri menangkap janji Allah di dalam setiap pengharapan kita kejar, maka saya yakin dan percaya sesuatu akan diberikan yang terbaik buat kita semua. Amin. Haleluya, saudaraku yang Islam Yesus. Ya, yang penting sabar. Ya, sekali lagi, yang penting sabar. Ini yang kedua. Tadi ngelihat positif, yang sekarang yang kedua, yang penting sabar. Ya toh, ini tadi loh. Dengan sabar, dengan menantikan ia memperoleh apa yang dijanjikan. Yang penting sabar. Janji itu pasti diberikan. Ya. Kalau orang udah janji, saya nek janji karo anakku ora gelem mulu, makanya aku ora tau janji ora tau ndidit. Ya, ora tau janji aku. Malah tak kon golek golek dhewe, nggonen dhewe, lak penak to? Golek dhewe, nggonen dhewe, nikmatono dhewe. Penak ora dari saya, Saudara?
Dadi anakku penak ya, penak. Kok do meneng sih? Ya. Wah, wis tak ulang, wis tak ini sampai ini wis dewasa, wis waktune ini ya, ya kowe kudu usaha dhewe, kudu harus berani. Bayar harga, wong urip iki kudu bayar harga. Ora mau lumayan asto, engko nek tiba saate entung dilor dikidul. Ya. Tapi kalau diajar fat, eo. Ya, engko nek kowe nganti klepek-klepek tenan lagi suntik des. Nek duwe. Ya. Pasti ada pengharapan itu. Ya kalau orang tua sebenarnya, nyo. Nek ini ya, udah. Pasti diberi orang tua ya mungkin bohong. Ada orang tua yang membohongi anaknya? Orang bohongi. Mau luput saka hitungan kuwi ya sok kerep. Kok tak tukoke iki bodonge bledos. Ora sida entuk THR-an lah wis piye? Tahun ini ada yang enggak dapat THR-an? Wis janji bledos ora bohong tontokno ora entuk THR-an. Ya kan? Tapi paling tidak berusaha untuk menggenapi janji. Haleluya. Ya, paling tidak mengenapi janji. Itu sing penting anake yo sabar. Nek sampai ranti ditenan ya bubar. Lah tekno. Ya, tapi Tuhan kita kan Tuhan kaya. Amin. Amin. Lho nek Tuhan beda karo aku, enek batese, nek kono ora enek batese. Ketika kita hidup dalam pengharapan, Tuhan kita yang perkasa itu akan siap. Yang ngomong kat turun, kasih dia berkat. Katakan amin. Haleluya. Ya kita terus berharap. Yang penting kita ini sabar. Ya, haleluya. Kita ini harus sabar. Ketidaksabaran akan melahirkan pemberontakan. Ya, seringkali pelanggaran itu kalau orang yang tidak sabar seperti Saul. Ya, dulu juga pernah saya seringkali menjadi contoh kita semua. Ya, Saul orang tidak sabar. Nah, lahirnya kutuk dari Saul yang pertama itu karena ketidaksabaran itu. Ketika Saul ya sebagai raja dia ditinggalkan oleh rakyat ketika mau korban untuk jawaban Tuhan, mencari jawaban Tuhan, rakyatnya ora sabar. Mencari di Bali. Ora sabar si Saul. Sebetulnya dia bukan hak dia untuk sebagai imam. Imam tuh enak dewe. Makanya kalau orang-orang pengerja-pengerja di mana-mana enak sing kurang ajar dan sebagainya sing saksikan ini ya lihat aja buahnya nanti. Saul juga demikian. Urung teko Samuel. Ora sabar langsung ngetok-ngetok korbankan sendiri. Akibatnya kutukan yang lahir. Ya sehingga sampai kematian Saul. Nah ini ketidaksabaran itu seringkali membawa malapetaka. Maka di dalam pengharapan kita ini harus sabar. Karena saat Tuhan itu pasti tiba. Katakan amin. Pasti datang deh. Ya walaupun memang seperti yang gambaran saya tadi. Sembayang sampai neng kayu salib. Belum enak jawaban. Eloi, Eloi, lama sabatani. Ya, belum ada jawaban. Saya katakan bersaudara, pelan tapi pasti. Ya kalau kita tetap setia, pasti Tuhan jawab. Amin. Haleluya. Ya saudaraku yang dalam Yesus, seperti dalam cerita mujizat yang pertama di Kana. Ya, ketika ibu Tuhan Yesus di sebuah pesta itu kentekan anggur. Ya. Terus kemudian Ibu Yesus larinya kemana? Ke anaknya. Ya toh? Ceritanya kan begitu. Betul ya? Betul. Enak sekarang jawab berarti orang ngerti. Ya. Tuhan Yesus ngomong, Ibu, kenapa dengan engkau? Saatku belum tiba. Ya, tapi Ibu Yesus
Perhatikan, dia enggak putus asa. Ya dia enggak putus asa, dia sabar. Waktu itu anak kurang ajar men tau istilahnya kayak ngono gitu ya. Kongkon ibuke ngono ngerti kemampuannya kok ora gelem. Ya tapi sabar. Dia hanya ngomong kepada apa yang dikatakan dia lakukan. Ya, dari kesabaran Ibu Yesus itu lahirlah mujizat. Air menjadi anggur. Seperti ini. Nah ini air juga jadi anggur. Ini air jadi anggur enggak saudara? Ini anggur murni nanti saudara enek sing sambat ya kemarin sing dibagi di rumah-rumah itu. Enek sing mencret jare ini. Saya dengar. Ora biasa jare ini. Enek sing mencret. Bunda enggak percaya ya. Enek sing nolak langsung mencret, ada sing enggak ini. Lah itu mungkin agak sedikit murni itu anggurnya ya, agak keras. Ya, jadi enggak kuat. Ya, kalau ini sirup. Air jadi anggur. Nah, ini malah persis Alkitab, mujizat. Haleluya. Ya, ini saudaraku yang Islam Yesus. Ya, haleluya, mujizat terjadi. Air menjadi anggur. Kalau kita sabar menanti saat Tuhan, air jadi anggur, katakan amin. Apa yang engkau usahakan, apa yang engkau perbuat akan menghasilkan buah-buah yang baik. Haleluya. Ya, itu firman Tuhan. Jadi bukan kata saya, itu sudah contoh firman Tuhan. Ya, makanya kita terus dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, dalam Yohanes 2 ayat 4 sampai 5 tadi, ya. Kalau dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan sabar dan bersukacita dalam setiap pengharapan. Coba ditampilkan. Roma 12 ayat 12. Ya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sabarlah dalam kesesakan. Kalau kita mengharapkan sesuatu rasanya jangan frustasi, terus berpengharapan. Ya, maka yang terjadi ya kita ini akan diberikan sukacita. Ya, maka sabar. Ya, berpengharapan supaya kita ini dapat menjadi orang yang berpengharapan itu kita harus sabar. Yang terakhir, ayat yang terakhir. Ya, ayat yang terakhir 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan yang keempat. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Yuk kita baca bersama-sama sebagai ayat yang terakhir. 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. Ya. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Di sini katakan begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Lah ini kita ya, luar biasa. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, itu bagian kita. Jadi kalau orang ke gereja hanya pengharapannya duit, berkat sangat salah ya. Tidak dapat layu dan yang tersimpan di surga bagi kamu. Ya, tersimpan di surga bagi kamu. Nah, ini tujuan kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Yesus. Kalau kita sabar, ya, maka kita ini akan mendapatkan apa ya, di dalam kehidupan kita ini pengharapan kita ini semakin besar. Dan pengharapan itu tidak menjadi abstrak lagi tetapi menjadi sesuatu yang nyata. Saudara mau berkat Tuhan? Hiduplah terus dalam pengharapanmu. Ya, dia mati di kayu salib. Tubuhnya terpecah. Darahnya terturah. Ini untuk kita semua. Supaya pengharapan kita ini tidak abstrak lagi. Tetapi menjadi satu yang nyata. Berkat di dunia terlebih di surga. Amin. Haleluya, saya dan percaya saudara. Firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kita semua. Ya, dan nanti terlebih kalau kita nanti sebentar akan menikmati perjamuan kudus. Haleluya. Tutup Alkitab kita. Mari kita sama-sama katakan dalam hati kita. Aku mau hidup dalam pengharapan kepada Kristus. Karena pengharapan adalah pendorong untuk hidup. Ya, karena pengharapan adalah pendorong untuk hidup. Aku mau hidup dalam pengharapan. Haleluya. Tuhan, ajarkan kami untuk memperhatikan setiap keberhasilan seseorang dalam imannya. Bukan melihat ketidakberhasilan, tapi melihat keberhasilan. Dan Tuhan jadikan kami sabar untuk menanti setiap apa yang Engkau janjikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Engkau telah memimpin kami. Dan sebentar Tuhan. Haleluya.
kalau kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, pimpin kami, penuhi hati kami dengan Roh-Mu, agar kami semua Tuhan, haleluya, boleh dipulihkan dalam setiap kehidupan kami. Mari saudara, kita akan sama-sama berdiri. Haleluya. Saya undang pelayan-pelayan perjamuan kudus dan hamba-hamba Tuhan untuk maju ke depan. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus. Satu kebenaran firman-Mu telah Engkau bentangkan pagi hari ini Bapa. Bagaimana kami harus menaruh dan menebarkan pengharapan kami jauh sampai ke belakang tabir. Tuhan, ajar kepada kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami bisa melihat kepada orang-orang yang telah Engkau pakai jadi satu teladan contoh. Demikian juga dalam kesabaran untuk kami bisa menerima pengharapan itu nanti pada akhirnya. Tolong kami Bapa, biar kiranya teguhkan dan kuatkan apa yang telah kami dengar dan kami terima untuk kami akan makan minum perjamuan kudus. Kiranya Tuhan, apapun yang telah Engkau sediakan akan turun tangan atas roti dan anggur ini Bapa, agar menjadi sesuatu yang luar biasa dan dahsyat dalam kehidupan kami. Mujizat boleh nyata untuk kami sebentar akan minum dan makan perjamuan kudus ini. Berkati hamba-Mu yang akan melayani, demikian juga hamba-hamba-Mu yang akan membagikan. Di dalam berkat kasih sayang Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan terima roti dan anggur ini boleh menjadi satu mujizat dalam kehidupan jemaat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami akan terima bagikan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang esa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Oleh curah darah-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curah darah-Mu. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Amin, haleluya. Darah-Mu Yesus, Bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan Amin. aku. Sucikan aku Tuhan. Darah-Mu Yesus, Bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru.
bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru Tuhan, ku dijadikan baru. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari, kalau engkau pegang, di tangan kita ada anggur dan roti, yang kita tahu ini merupakan lambang tubuh dan darah Kristus. Mari saudara, kalau kita masih merasakan kebersamaan melalui lambang ini, kita berkata kepada Tuhan, kalau engkau saat ini memiliki masalah, apapun itu, kalau saat ini engkau itu dalam pergumulan yang kuat, haleluya. Kalau saat ini engkau merasa sendirian, kesepian, rasanya berjalan di lorong yang gelap, mari, haleluya, kita minta kepada Tuhan, melewati tubuhnya ini, kita boleh dipulihkan. Haleluya, kehidupan kita boleh memperoleh pemulihan yang luar biasa. Amin. Angkat tinggi-tinggi di atas kepala roti yang kita pegang saat ini. Dengar firman Tuhan sebelum kita makan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percaya saudara bahwa roti inilah tubuh Kristus. Amin. Kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, ralamata karalama siki ralawalawalawalawas. Ya ralawalawalawalawalawas. Ya ralawalawalawalawas. Tuhan, saat ini kami yakin Engkau sudah pulihkan kami. Haleluya. Dan Tuhan, kami rindu Engkau menguduskan kami juga Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini darah-Mu boleh membasuh kami. Apapun kesalahan kami masa lalu, saat ini biarlah Engkau hapuskan Tuhan. Amin. Sehingga kami boleh layak menghadap Engkau Bapa. Yes. Mari saudaraku yang dalam Yesus, kita angkat tinggi-tinggi anggur yang sudah kita terima. Dengar baik-baik firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa anggur ini adalah lambang darah Kristus? Amin. Kita minum bersama-sama dengan percaya Dalam nama Tuhan Yesus. Ya lama. Yesus, beri kemuliaan bagi Dia. Dipulihkan
mujizat terjadi. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapak. Kami yakin dan percaya berkat-Mu saat ini Engkau sudah melimpahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesehatan bagi kami. Juga demikian Engkau telah menebus kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat semuanya. Kami yakin dan percaya pagi hari ini ibadah kami boleh layak di hadapan-Mu. Dan Tuhan, tubuh dan darah-Mu boleh menjadikan satu alat pemulihan bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Bapa dan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya serahkan. Shalom umat Tuhan yang lebih dari pemenang. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara hari ini? Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang luar biasa. Karena hari ini kita bersyukur bersama-sama setelah hampir 3 bulan atau kurang lebih 3 bulan ini kita harus beribadah online. Hari ini kita bersyukur karena kita boleh kembali dalam ibadah bersama di dalam gedung gereja. Kita bersyukur kepada Tuhan karena begitu luar biasa kasih penyertaan Tuhan sepanjang kita beribadah online sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan. Dan di masa pandemi ini dalam keadaan new normal, kegiatan gereja masih akan berjalan hanya dengan ibadah raya di minggu depan yang tetap diadakan 2 kali, yaitu ibadah raya pertama jam 7 pagi dan ibadah raya kedua jam setengah 10 pagi. Karena itu saya tetap mengundang Bapak Ibu Saudara, kita tetap antusias, tetap menjaga kesehatan, perhatikan protokol kesehatan, yaitu dengan cek suhu badan, cuci tangan atau pakai hand sanitizer, pakai masker, dan juga jaga jarak. Tak lupa jangan bersalaman. Oke, begitu Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di akhir bulan Maret sampai dengan di bulan Mei. Berikut nama-nama yang berulang tahun di bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Gembala Sidang dan seluruh jemaat Tuhan GPI Efata Kampung Sewu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di akhir bulan Maret sampai dengan di bulan Mei ini. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, dalam Mazmur 86 ayat yang ke-12 dikatakan, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya." Karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, sebab bahwasanya Dia begitu baik sampai dengan detik ini. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati.
untuk tambahan pengumuman sedikit saja bagi ini kita sesuai dengan protokol kesehatan juga dari GBI, tidak ada persembahan yang akan maksudnya tidak diedarkan yang seperti biasanya. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan sekaligus Bapak Ibu Saudara boleh pulang dari tempat ini. Jadi nanti petugas kolektan akan berada di depan. Akan ada di depan itu ada persembahan 1, persembahan 2, tatangan dan juga perpuluhan. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa pulang nanti sambil mempersiapkan dan nanti bisa di sana sudah ada petugasnya, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang Bapak Gembala untuk boleh menutup ibadah kita siang hari ini. Mari kita sama-sama akan berdiri. Jangan lupa, jangan tergesa-gesa, nanti pulangnya tetap jaga jarak. Ya, supaya dilihat nanti kalau ada yang di luar yang lihat, kita tetap protokoler. Puji Tuhan. Bapak mengucap syukur pagi hari ini, siang hari ini Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sehingga akhirnya. Bapak sebentar kami akan pulang, biarlah Engkau pimpin kami dari tempat ini sampai ke rumah masing-masing dengan selamat, tidak akan satupun apa, dijauhkan segala kecelakaan, mara bahaya. Tuhan, juga kejahatan apapun semua disingkirkan dalam nama Yesus. Demikian pula Tuhan, hamba berdoa bagi tangan-tangan yang selalu berkat bagi gereja tempat ini, biarlah Engkau kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Tuhan, terutama jemaat Kampung Sayung yang mempersembahkan persembahan setiap ibadah, baik juga janji iman, capan syukur, kerbatan tangan, tali kasih, terutama sepersepuluh maupun buah sulung benih Engkau sudah dikembalikan. Hamba yakin dan percaya Bapa, Engkau akan buka tingkap-tingkap langit seluruh berkat surga baik yang Engkau curahkan, sehingga jemaat-Mu Kampung Sayung boleh berkelimpahan. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap manula, kiranya Engkau sendiri yang memberikan kekuatan di dalam setiap kelemahan tubuhnya, imannya tetap kuat Bapa. Demikian pula Bapa, kalau saat ini ada yang sakit sekali lagi Bapa, kiranya Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam kesusahan Engkau berikan penghiburan, yang dalam kelemahan memberikan kekuatan, yang di dalam pergumulan Engkau berikan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Sekarang saudaraku yang ke dalam Yesus Kristus, mari kita angkat hati dan tangan kita. Saudaraku yang ke dalam Yesus Kristus, pulanglah Engkau dengan membawa berkat anugerah Bapa surgawi, kasih sayang daripada anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus, dan di dalam naungan penyertaan rohnya yang ajaib menyertai saudara saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali dan permen menjemput kita sekalian. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan dari belakang dulu pelan-pelan. Ibadah hari ini sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas di rumah saja dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentuk. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat.